Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang balance scorecard. Nah, sebelum kita mulai video ini, like, share, and comment dulu ya video ini. So, mari kita mulai. Balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance berimbang berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan atau customer, perspektif proses bisnis internal atau internal business process, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor, organisasi, dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Beberapa pendapat tentang BSC. Menurut Jenny Marmon, BSC adalah sebagai alat manajemen, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Sedangkan Robert Kaplan dan David Norton, BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi, dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Manfaat BSC dalam pengukuran kinerja: mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimanapun atasan menilai kinerja mereka, menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Financial perspective atau perspektif keuangan terdiri dari pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, dan nilai aset. Customer perspective atau perspektif pelanggan terdiri dari kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share, dan kekuatan branding. Internal proses perspektif atau perspektif proses internal terdiri dari persediaan pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, pengendalian mutu. Learning growth atau perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdiri dari kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, dan pendidikan karyawan. Nah, setiap perspektif ini memiliki 4 komponen penting. Yang pertama tujuan, kedua ukuran atau indikator, 3 target, 4 inisiatif atau langkah upaya. Keempat komponen utama ini diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap implementasi BSC. Apa aja sih tahap-tahapnya? Yang pertama, visi dan misi, bobot, sasaran strategi, indikator kinerja utama, realisasi, skor, dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan organisasi atau RKO. Kita masuk yang pertama yaitu visi. Contoh kasusnya rancangan BSC pada Bank ABC. Visinya, bank komersial yang utama, dominan, dan pemimpin di pasar global. Misi menjadi model bagi pengelolaan bank komersial, menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif, menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Tujuan, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, peta strategi. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent dengan menekan pada usaha kecil atau UMKM. Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah. Meningkatkan jumlah kantor layanan baru. Mengembangkan produk andalan. Mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh pada aturan. Yang keempat, tolak ukur atau bobot perspektif. Dalam keuangan, terdiri dari return on asset atau ROA dan gross profit atau total aktiva, net margin atau laba setelah pajak, bauran pendapatan atau revenue mix. Dalam pelanggan atau nasabah, terdiri dari tingkat kepuasan nasabah atau customer satisfaction, penguasaan pasar atau market share, kemampuan mempertahankan nasabah lama, dan retensi nasabah atau customer retention. Kemampuan memperoleh nasabah baru, customer acquisitions. Dalam proses bisnis internal, terdiri dari pendapatan produk baru, siklus pengembangan produk, tingkat kesalahan layanan atau service error rate, waktu proses atau process time, perjanjian dengan pihak ketiga atau partner with third party,
dan pengguna ATM. Dalam pertumbuhan dan pembelajaran terdiri dari tingkat kepuasan karyawan, pengembangan pegawai dibandingkan dengan rencana pengembangan keahlian atau staff development versus plan, fleksibilitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, indeks kepatuhan pegawai. Yang kelima adalah sasaran strategis atau strategic objective. Sasaran strategi merupakan bagian dari peta strategi yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Sasaran strategis fokus terhadap tujuan organisasi dalam 4 perspektif. Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang keenam, tolak ukur kinerja. Tolak ukur dalam BSC menggunakan indikator kinerja utama. Indikator dari setiap sasaran strategis terdiri dari indikator hasil atau outcome dan indikator pendorong atau pemacu kinerja. Ukuran perspektif keuangan mengindikasikan growth atau pertumbuhan, efisiensi, sustain stage, dan harvest atau panen. Ukuran perspektif pelanggan mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas, loyalitas pelanggan, citra, dan reputasi organisasi. Ukuran perspektif proses bisnis internal mengindikasikan proses inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa. Ukuran perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengindikasikan tingkat produktivitas, tingkat kompetensi pegawai, dan kemampuan sistem informasi. Yang kedelapan, target. Target merupakan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan secara kuantitatif. Ada 3 cara model penetapan target. Yang pertama, model based. Yang kedua, berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, fixed and flexible. Yang kesembilan, realisasi. Yang ke-10, skor. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan organisasi atau RKO. Nah, berikutlah tahap-tahap implementasi BSC. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, buat adik-adik calon mahasiswa yang bingung kuliah di mana, let's join us di PSAP Politeknik Wilmar Business Indonesia. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia.